Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gita Cahyani, NPM 202200014. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masa kolonial di bidang politik. Yang pertama yaitu tentang sistem politik pada masa kolonialisme. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer ke beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintah kolonial diperluas ke seluruh wilayah Nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para pelaksana pada tahun 1905 hingga 1906. Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai politik etis, di mana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi, dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia, dan di Indonesia tetap saja merupakan koloni yang tergantung pada pertanian. Sistem politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem pemerintahan tradisional, kedua, sistem pemerintahan kolonial, dan ketiga, konsep politik kolonial. Yang pertama, sistem pemerintahan tradisional. Masyarakat dibagi tiga kelas besar, yaitu aristokrasi, orang merdeka, dan budak. Orang-orang merdeka merupakan bagian terbesar penduduk, 90% lebih. Adapun budak baik secara turun-temurun maupun orang-orang yang terikat utang merupakan satu kelompok kecil di bagian masyarakat paling bawah. Sedangkan bangsawan merupakan lapisan masyarakat sangat tipis di atas, namun golongan bangsawanlah yang menguasai tanah dan memegang posisi monopoli atas kekuasaan. Golongan ini memisahkan diri dari golongan masyarakat lainnya lewat diberlakukannya peraturan pengeluaran yang ketat, penggunaan sebutan khusus seperti andi kareng, arung, datu, dan sebagainya, dan larangan keras terhadap para putri bangsawan untuk kawin dengan pria dan lapisan bawahnya. Kedua yaitu sistem pemerintahan kolonial. Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat oleh Kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian integral kerajaan. Pada raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, peraturan di dewan, dan perjanjian-perjanjian atau kebijakan publik selama peraturan itu bisa dibatalkan. Peraturan-peraturan gubernur jenderal perundangan Hindia Belanda, peraturan majelis legislatif. Yang ketiga, konsep politik kolonial. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasis
kata Titoles. Kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan masyarakat. Keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.